Halo semuanya, saya Bainata Ira Yustina dari Hubungan Internasional Universitas Mataram akan menjelaskan tentang disparitas gender di Arab Saudi dan perubahan kebijakan. Sebelum kita membahas lebih dalam, sepertinya alangkah baiknya kita mengetahui apa sih gender. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan atau distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, pada hal ini, kebudayaan patriarki menafsirkan hal yang sangat berbeda, biologis antara laki-laki dengan perempuan yang menjadikan indikator kepantasan dalam berperilaku yang berakhir pada pembatasan hak, akses, partisipasi, dan kontrol. Sekarang, saatnya kita beralih sejenak untuk mengetahui negara Arab Saudi itu sendiri. Arab Saudi adalah tanah bagi dua kota suci Islam. Sejak melepaskan diri dari kerajaan Ottoman, Arab Saudi menjadi kekuatan besar di kawasan Timur Tengah dengan sumber daya minyaknya yang melimpah yang dimanfaatkan dengan baik dan kekuatan militer yang sangat besar dengan anggaran belanja impor senjata terbesar di dunia loh. Meskipun Arab Saudi menjadi kekuatan besar di kawasan tersebut, kritikan muncul terhadap sistem hukum yang Arab Saudi gunakan, yaitu hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam yang dianut Arab Saudi ini didasarkan paham salafus salih dan bermazhab Hambali. Kemudian kita sudah masuk nih ke permasalahan gender yang ada di Arab Saudi. Selama ini Arab Saudi membatasi hak wanita. Wanita dibatasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun politik. Di tahun 2009, tonggak dari keterlibatan wanita pada bidang politik di Arab Saudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wacana kesetaraan gender di Arab Saudi yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan di era Raja Salman. Gender ialah karakter yang dimiliki seseorang sesuai dengan peran sosial yang lingkungan berikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kesetaraan gender sendiri memfokuskan pada kesetaraan peran sosial yang didapatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Di surat Al-Baqarah sudah tertulis jika kedudukan perempuan memang lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228. Yuk masuk ke dalam faktor sosial budaya Arab Saudi dalam memahami peran perempuan itu sendiri. Sebagian besar warga negara Arab Saudi masih meyakini bahwa tugas utama seorang perempuan adalah berada di dalam rumah. Arab Saudi mempunyai undang-undang yang mengatur bahwa perempuan Arab Saudi harus mendapatkan izin dari wali laki-laki mereka dalam melakukan berbagai kegiatan di kehidupan sehari-harinya. Di Arab Saudi, perempuan tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa persetujuan dari seorang wali laki-laki. Seorang laki-laki juga harus bisa mengatur dan mengendalikan kebebasan istrinya. Kebebasan itu sendiri dalam bentuk cara berpakaian sampai dengan tingkah laku istrinya. Hal semacam inilah perempuan merasakan adanya ketidakadilan dalam rumah tangga dan dirasa adanya pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Kira-kira nih teman-teman, menurut teman-teman, mengapa di Arab Saudi masih terjadi disparitas gender?
Oke, terima kasih. Opini teman-teman sangat bagus. Jadi, pemerintah Arab Saudi tidak setuju dengan adanya kesetaraan gender karena definisi gender di Arab Saudi itu sebagai pembeda peran antara laki-laki dan perempuan, yang dimana itu merupakan hasil dari sosial yang memiliki sifat tidak tetap, serta peran antara laki-laki dan perempuan bisa ditukar menurut waktu, tempat, dari jenis kelamin yang satu dengan yang kelamin lainnya. Bahwa menurut konsep Islam, tugas laki-laki dan perempuan didasari menurut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dirasa penyamaan peran tersebut akan bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam pembuatan hukum. Jadi begitu teman-teman. Dari banyaknya peraturan ketat, interpretasi hukum Islam yang ketat dan memandang pemisahan peran itu berdasarkan jenis kelamin dan merasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Namun, perempuan Arab Saudi tidak mau menjadi sekadar korban dari rezim patriarkis ini. Larangan tidak boleh mengendarai mobil, bekerja, mengenyam pendidikan tinggi, bahkan tidak boleh berpakaian bepergian membuat wanita Arab Saudi merasa terpacu untuk lebih merdeka. Terlepas dari semua larangan, sekarang wanita Arab Saudi bisa lebih leluasa untuk mengenyam pendidikan tinggi, bahkan boleh mengendarai mobil. Kira-kira siapa ya tokoh dari pembebasan hukum tersebut? Di antara kalian ada yang bisa tahu nggak nih? Siapa? Coba yuk. Yap, benar sekali, orang pertama sejak dipromosikan sebagai pewaris tahta pada Juni 2017, Salman bin Abdul Aziz Al Saudiyah, ia telah mengambil langkah drastis untuk mereformasi dan memodernisasi Arab Saudi dalam upaya menggeser perekonomian negara itu dari ketergantungan minyak dan mempersiapkan negara untuk masa depan. Sementara ia dipandang sebagai sosok yang melonggarkan beberapa kebebasan bagi perempuan di kerajaan, ia tetap figur yang tak lepas dari kritik khusus dalam isu hak asasi manusia. Kebijakan dari King Salman sendiri secara garis besar bervisi untuk tidak tergantung terhadap minyak bumi dan melakukan diinvestasi ekonomi untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan investasi di Arab Saudi. Revolusi sosial ini juga berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, terutama dalam meningkatkan partisipasi kerja kaum perempuan di Arab Saudi dari yang awalnya 22% menjadi 30%. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dan mengerti isi dari project ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.